Satu sehat. Yang ketiga, nah, jadi yang ketiga itu kita juga buka menu di menu aplikasi Kansa mapping satu sehat. Mapping satu sehat. Mapping. Jadi kita cari saja menunya. Mapping lokasi, mapping vaksin. Ah, ini ya, mapping obat Alkes BHP satu sehat. Nah, ya. Jadi di sini akan ada yang muncul. Ini yang kita isikan nantinya. Kebetulan di sini saya sudah mapping beberapa obat. Kayaknya semua obat sudah saya mapping. Sampai di sini sudah jelas, Bapak Ibu. Jadi saya lanjut, Di. Sampai di sini sudah jelas, Di. Nah, jadi tadi yang kita siapkan pertama, kita buka di browser, di Google Chrome atau Mozilla itu, tadi KFA browser. Selanjutnya, kita juga buka file yang mapping obat satu sehat fix. Selanjutnya, kita buka menu mapping obat. Nah, jadi pada kolom KFA kode ini, misalnya apa yang kita mau eh, eh, apa yang mau kita mapping, kita cari dulu di sini. Nah, saya saya langsung copy saja ya. Untuk KFA sistem itu dia linknya Bapak Ibu. Nah, jadi semuanya sama untuk linknya kita gunakan. Nah, di sini menyesuaikan dari sini. Nah, ada kan form sistemnya, ada numerator. Nah, jadi caranya seperti itu nanti karena di bawaan aplikasi Kansa itu sudah ada satu di sini, jadi tinggal kita copy nantinya. Nah, kita klik saja satu kali seperti ini. Nah, yang kita ganti itu pada bagian KFA kode dengan ini. Ini untuk pemilihan obat yang akan di mapping. Nah, ini jadi yang kita ganti nanti di sini KFA kode, KFA display, form kodenya, form display, numerator kode, denomina kode, road kode, dan road display. Jadi untuk yang ada tulisan sistem seperti ini, itu semua sama, semua obat sama. Jadi tidak perlu kita ganti. Eh, Jadi pertama-tama setelah kita eh, klik pada bawaan Hansa, eh, kita klik di sini yang tanda paperclip untuk pemilihan obatnya. Albufors, ada Albufors. Jadi yang saya coba ini Albufors. Karena beberapa obat di sini sudah saya mapping, jadi kita coba saja Albufors. Ada Albendazole. Albendazole tab. Sudah ada semua nih. Beta Kristin. Apa tadi? Chlorampenicol. Nah, jadi kita coba saja di yang ini. Chlorampenicol 2% salep kulit. Nah, oke, kita spasi. Nah, jadi ini sudah masuk. Jadi untuk KFA kodenya, untuk mencari KFA kodenya, kita masuk di browser, bagian KFA browser. Nah, tinggal kita lakukan search di sini. Contohnya misalnya
chloramfenicol. Nah, lalu kita search. Nah, jadi di sini akan muncul seperti ini produk variannya. Nah, jadi kita bisa, ya ini KFA kodenya, ini yang kita ambil chloramfenicol. Tadi kan kita menggunakan kita meng- eh, kita yang kita akan mapping kan chloramphenicol 2% salep kulit. Nah, kita bisa pakai ini. Ini kan sebetulnya bufacetin sama grafacetin ini mereknya. Mereknya mereknya ada yang kayak kalau saya contoh dulu paracetamol ya. Paracetamol. Nah, biasanya dia 3 bagian yang akan muncul kalau paracetamol. Seperti ini. Nah, dia ada berdasarkan ingredient atau bahannya, dia ada yang berdasarkan produknya. Hmm. Dia yang ada juga yang lebih rinci lagi, dia berdasarkan produk varian. Jadi dia paracetamol variannya lebih dijelaskan kembali. Eh, Misalnya produknya dia dari Mercy Pharma, Kimia Pharma, Avi Pharma seperti itu. Kalau di bagian produk, dia cuman dijelaskan jenis obat dan dosis-dosisnya, KFA browsernya. Sedangkan di bagian ingredient, dia secara secara umum, namun tidak disarankan untuk menggunakan ini. Karena kan beberapa obat yang digunakan itu pasti ada yang 500, misalnya paracetamol 500 gram, ada 650, ada yang 250. Jadi kita tidak disarankan untuk menggunakan ini. Jadi yang di minimal kita menggunakan yang produk saja. Karena kalau untuk menggunakan produk varian berdasarkan apalagi namanya sesuai dengan eh, produksi farmasinya mungkin agak sulit teman-teman puskesmas. Jadi minimal kita menggunakan ini. Misalnya untuk paracetamol 250 gram atau paracetamol 500 gram, tinggal kita gunakan kode ini. Nah, jika kasusnya tadi kayak apalagi namanya, cuman karena tadi chloramphenicol cuman satu bagian saja yang muncul, jadi kita gunakan saja yang ada. Nah, dia kan cuman ada bagian produk varian. Jadi kita gunakan saja yang ini. Bisa kita klik dahulu ini untuk melihat isi dalamnya. Nah, ini kan ada KFA kodenya, tipe obatnya, unit of measure atau disingkat UCUM. Nah, ini jadi untuk kode KFA-nya kita copy yang ini tadi. Baru kita kembali ke aplikasi mapping. Ini yang kita ganti KFA kode, masukkan ke sini. Lalu KFA display-nya itu kita copy kembali yang eh, ini nama obatnya ini. Ini kan KFA display-nya itu KFA display artinya jenis nama obatnya berdasarkan kode KFA tadi. Nah, kita kembali ke aplikasi, kita masukkan di KFA display. Selanjutnya form kodenya. Form kode itu kita ambil di sini. Ini nih. Di medication di Excel-nya form kode. Dia kan salep. Ah, ini. Jadi kita ini. Jadi kita ambil kode yang ini. Ya, BS04. Jadi misalnya kalau jenis obatnya itu tablet, ya, jadi kita pilih yang ini, medication. Ini ada serbuk orang. Ini yang tablet, ada juga seperti ini. Kita bisa lihat di sini di KFA. Ada.
Ini ada, oh ini kayaknya dosage formnya krim, ada krim ya. Oh ini krim, kita pakai krim. Jadi kita sesuaikan yang ini, Dik. Ini dosage form, jangan ini. Jadi kita pakai yang ini, krim DS 030. Nah, jadi kita ganti di sini. Usahakan tidak ada spasi di belakangnya pada saat mengcopy. Nah, selanjutnya form display. Nah, jadi kita copy ini krim form displaynya ke sini. Nah, ini kita ganti jadi tablet. Nah, selanjutnya, ini kan sampai di sini sudah selesai. Selanjutnya numerator kodenya. Numerator kode. Nah, ini kita ambil kodenya dari sini, numerator kode. Numerator kode. Jadi untuk melihat numerator kodenya, dia kita bisa lihat di KFA browsernya tadi. Ini bagian ucum. Dia kan ini. Ini kan persen. Jadi kita cari di sini yang persen. Persen. Coba kita pencarian. Oh ini ada yang persennya. Ini, ini persen tadi kan. Nah, kita copy saja ini yang kodenya ke sini. Numerator kode persen. Nah, selanjutnya denomina kodenya. Denomina kode atau denumerator. Nah, kita cari di sheet ini, sheet denumerator. Nah, untuk menyesuaikannya, kita periksa kembali ke ini kayaknya ya. Jenisnya tadi. Oh, tak. Ini kayaknya tube ini. Yang ini ya, yang tube untuk denumeratornya. Coba kita cari dulu tube. Krim. Tidak ada tube di PFA browser. Oh, tidak. Tablet. Nah, kayaknya ini kita pakai nih yang krim saja. Dia hampir sama tadi dengan ini. Denumeratornya kita pakai ini saja. CRM krim. Lalu kita copy ke sini. Denominator kodenya. CRM. Selanjutnya ini root kodenya. Root kode. Dia kan kalau di sini dia root administrasinya ini root topikal. Jadi kita cari di root itu topikal. Topikal ya. Topikal.
Tunggu, topikal gimana nih? Coba di sini. Saya cari dulu di kayak topikal nggak ada di sini. Hmm, apa tadi nama obatnya, Dik? Chloramphenicol. Ya, apa? Phenicol salep, dia pakai krim. Oke, tadi ini krim, Dik. Berarti root kodenya. Tidak dijelaskan root kodenya. Jadi kita sesuaikan saja, Dik. Dia kan biasanya dipakai di kulit ya. Kalau di kulit nanti, oh ini saja, cutaneous. Kita coba pakai ini saja. Terus kita simpan. Nah, ini sudah ditambahkan untuk apa lagi namanya? Sampai sini sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Teman-teman silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Iya, Ya, dari siapa nih? silakan. Nur Wahidah. Oh iya, Nurwaida ya. Iya, Silakan. silakan. Yang tadi contoh kode KFA-nya tadi yang diberikan yang kayak Iya, umum saja kan? iya. Ya, yang Eh, ada 3 kode itu tadi kita pilih yang tengah, iya yang yang tengah, kode yang produk, eh, Masih sama ini kalau penyimpanan misalnya yang itu Mi. ada barang di Kalau ya, itu klinik kodenya misalnya apa yang seperti nggak PT apa-apa kodenya sama, tapi intinya itu paracetamolnya ada 2 macam, terus kita pilih KFA, kode KFA yang sama itu enggak apa-apa. maksudnya apa, Bu? Kan Begi, kalau misalnya kita pilih yang umum tadi, ya, terus ada 2 macam produk yang berbeda. yang berbeda ya. Heeh. Misalnya yang Nggak satu, apa-apa kode. misalnya paracetamol, yang satu dari Kimia Farma, yang satu dari Heeh. apakah Dexa misalnya. Iya, misalnya. Itu Oh, enggak apa-apa kodenya sama. oh, kalau mau kita memang bedakan seperti itu, boleh kita pakai yang tadi, yang paling Yang bawah, ketiga. yang ke bagian ketiga. Dia kan jelas di situ ada eh, Ya. produk variannya ya, produk Heeh. varian berdasarkan industri farmasi yang keluarkan obatnya. Ya, kalau memang mau kita bedakan, cuman biasanya kan kalau di puskesmas, teman-teman kan dia biasa tidak bedakan seperti itu. Pokoknya kalau ada paracetamol 500 gram itu mungkin disamakan saja meskipun beda-beda apa lagi namanya, beda industri farmasi, Bu. Iya. Kalau memang mau di apalagi dibedakan di tempat Ibu silahkan bisa. Jadi tinggal disesuaikan saja tadi bagian produk variannya. Sudah jelas, Bu? Tadi Ibu Wahida ya. Oh iya, sudah jelas. Jadi Bu intinya Nurwaida. jadi Ya. intinya tergantung dari Ya, inputan itu, Dek. ya tergantung cara mapping tak saja dia di tempat tak. No. Cuman bagian yang pertama itu ya, tidak disarankan untuk menggunakannya karena dia tidak jelas anunya apalagi namanya dosisnya obatnya. Minimal kita pakai yang bagian keduanya tadi, yang produk. Kalau yang berdasarkan ingredient saja tidak disarankan. Ya. Apa ada yang Yang lain? ketiga, yang
dosisnya, yang ada dosisnya dengan Iya, ada nama mereknya, ada nama, iya, iya, bukan yang cuma iya. ingredient. Oh iya. Kalau mau yang pakai yang ketiga silahkan Bu, bisa, bisa kita gunakan, tidak masalah. Justru lebih bagus sebetulnya, lebih jelas. Selanjutnya masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Bisa dikasih lihat aplikasinya Pak Fadli yang disampaikan tadi Bu Wahida, Yang mana? supaya teman-teman yang maksudnya yang ini, maksudnya yang tadi kan sampaikan bahwa kalau dia eh, obat yang sama tapi dari pabrikan berbeda, Oh ya, iya, supaya teman-teman lebih ini. tunggu ya, misalnya Teman-teman silakan disimpan pertanyaannya dan disampaikan. paracetamol. Oh, ini kebetulan ini yang saya pakai, kalau nggak salah ini paracetamol ya. Oh, oh, kebetulan cuma satu jenis obat di sini saya Pak. Ya misalnya ini kan paracetamol, ini yang dari Bernofarm. Nah, misalnya kita ada yang dari misal apalagi saya cari dulu di yang paracetamol coba. Type of browser paracetamol. Nah, ini kan yang bagian ketiga ini produk varian. Kita silakan cari misalnya satunya. Coba kita cari dulu apa yang jenis lain paracetamolnya. Yang biasa digunakan. Sunmol, ada Sunmol. Oh ini. Misalnya ada dua paracetamol sirup. Jadi misalnya ada Sunmol, ada paracetamol sirup biasa yang generik. Jadi bisa kita masukkan juga ini dengan syarat bahwa pada penginputan data obat ini kita juga bedakan obatnya paracetamol berdasarkan ininya industri farmasinya di sini nama barangnya dengan jadi bakalan ada dua macam nanti obat di data master obatnya seperti itu. Intinya sama sih Pak. Kalau Pak Saleh. Jadi tinggal kita ganti saja di sini. Tinggal diganti saja ini KFA kode dengan kalau misalnya obat yang sama tapi dia beda maksudnya obat yang berdua macam obat di puskesmas atau di klinik. Jadi tinggal kita ganti di sini cari obat yang sesuai dengan industri farmasinya di sini toh di bagian data obat. Selanjutnya kita pilih misalnya ini paracetamol drop, baru kita ganti KFA kode dan KFA display-nya. Nah, terus kita simpan baru. Nah, jadi dia yang termapping bakal dua jenis obat berdasarkan industri farmasinya. Kalau ini berdasarkan kemarin saya coba ini yang lengkap dengan Bernofarmnya, obat Bernofarm. Ya, seperti itu, Pak. Atau belum Oke, jelas? Bu Ida sudah jelas dan teman-teman lain. Ya, sudah jelas, Pak. Oh, iya. Saya Pak, Iya, Oke, iya. silakan. yang tadi Pak apa namanya, yang KFA System KFA System. itu diambil dari mana Pak? Biasanya itu kalau di bawaan Kansa itu dia sudah ada. Kalau dia Kosong tidak saya Pak, eh kosong saya, tidak ada bawaannya Kansa. masa enggak ada? Iya, enggak ada. Eh, kalau tidak ada, coba saya search dulu deh. Ada yang anu. Oh iya, iya. Kalau coba kita lihat di situ KFA System ya. Mana tadi mapping obat. Ini itu yang tulisan sistem semua dia semua sama Bapak. Ini yang semua sistem. Jadi ini tidak perlu jadi nanti pada saat sudah ada yang kita input satu, ini KFA sistem, form sistem, numerator sistem, denumerator sistem yang sama root sistem itu tidak perlu kita ganti.
Nah, Oh, iya jadi iya iya untuk iya. pada saat mappingnya, nah, Satu kali Iya, iya. ya, jadi tinggal KFA kodenya saja dengan KFA display. Tipsnya juga pada saat menginput untuk Iya. memapping obat. Kalau misalnya mau mapping obat, kalau mapping ke obat toh tablet semua Iya, dulu iya. supaya gampang. Nah, jadi misalnya kalau tablet semua kita input, jadi tinggal yang kita Sampai semua ganti lagi. itu ini saja. Ini pilih saja kembali jenis obatnya di sini di bagian itu paperclip. Nah, Iya, ganti KFA kodenya, ganti KFA displaynya sesuai dengan yang tadi di KFA browser yang di sini, di KFA iya, iya. browser sini. Nah, saya kembali dulu. Eh, karena font kodenya itu kalau dia jenisnya tablet pasti sama semua. Nah, ini jadi caranya tipsnya itu menginput kalau misal menginput mappingnya tuh samakan dulu semua obat yang mau kita mapping, misalnya paracetamol, amoxicillin dan sebagainya. Nah, karena mulai dari font kode sampai root kode itu pasti sama semua. Nah, mengerti mungkin Pak yang Iya, maksudnya? Ya. Jadi iya, iya, yang iya, iya, Pak. ya karena kalau mau misalnya menginput kit dulu paracetamol tablet, mau lagi menginput lagi paracetamol sirup. Ah, Iya, jadi ini harus kita ganti semua font kodenya sama font displaynya semua. Jadi disesuaikan dulu semua tuh yang mau kita mapping. Tablet semua dulu, baru sirup semua, baru misalnya salep semua lagi. Begitu. Nah, sampai situ jelas, Pak? Oke, oke, Pak. Oke. Siap, siap, siap. Iya, Pak. Oh, iya. Oke, masih ada? Eh, atau kita lanjut, Midi? Lanjut, Mi. Masih Ya, ada. oke, Bang. Oke, lanjut. Oh, Nah, bata, aduh. ya, jadi setelah kita mapping, Tinggal dulu. Nanti kok jariku kirim. Dapat. Nggak bisa terkirim kalau tidak satu diambil. sehat. Jadi kita lakukan pencarian di menu utama satu sehat. Terus, tadi sudah kita lakukan ini, bagian ini. Mapping obat alkes satu sehat. Nah, selanjutnya ini kirim medication. Nah, jadi kita lakukan apa lagi namanya sini? Kirim medication. Nah, ini kirim medication maksudnya obat yang sudah di mapping tadi itu dikirim ke satu sehat. Karena itu kan tadi belum terkirim. Nah, jika pengiriman berhasil akan muncul seperti ini, ID ini, ID yang teracak seperti ini. Nah, yang baru-baru kita mapping tadi itu kan ini chloramphenicol, dia belum ada ID-nya, berarti dia belum terkirim medicationnya. Saya buka dulu di bagian satu sehat datanya. Kita lihat hijaunya dulu sebentar. Kita filter, kita lihat di dulu. Sulawesi Barat. Terus oke, submit. Tadi contoh misalnya yang belum mengirim resep obat Limboro sudah. Salugata belum ya? Kalau Salugata Pak sudah sampai mana? Oh, satu sehatnya. Oh ini Salugata tadi. Oh dia belum mengirim resep obat. Nah jadi kita kan masih merah di situ. Salugata. Nah jadi tadi ini untuk mengirim dulu. Karena kan dia nanti untuk pengiriman resep obatnya harus ini dulu harus terkirim baru dia akan muncul di bagian pengiriman medicationnya. Nah, jadi tinggal kita centang atau misalnya sudah kita input semua kan belum andai kan belum ada
apalagi namanya ini ID pengirimannya ya, ID medicationnya. Nah, jadi tinggal kita klik kanan saja baru pilih semua. Jadi terus klik ini kirim. Saya hilangkan pilihannya semua. Klik ini yang apalagi namanya yang belum terkirim tadi. Nah, terus klik kirim. Tunggu sampai dia muncul. Jika sudah muncul seperti ini, ID-nya berarti pengiriman data medication-nya itu sudah berhasil. Nah, oke, selesai sampai di situ. Eh, Mana tadi? Selanjutnya, tadi kan ini kirim medication. Nah, ini medication request. Selanjutnya medication request. Nah, ini medication request. Jadi syaratnya untuk mengirim medication request ini, jadi dokter harus meresep melalui resep elektronik, bukan resep manual di tadi yang dari Salugata, Bapak. Kalau dokternya sudah Abdul Karim. meresep bagaimana dia nunya? Tapi Pak Karim. Karim. Oh, Baik, Pak Karim namanya. Pak Karim kayaknya. Iya, Pak. Oh, Pak Karim. Salugata dokternya Bagaimana? meresep Anu, bagaimana? resep resep nih, Pak, aplikasi. Resep aplikasi. Ya, oke. Kalau Iya. sudah resep aplikasi berarti untuk mengirim data data medication request atau di medication request ini service Iya. request. Tadi kan resep ini tadi yang itu yang pertama. Ini medication request. Untuk menghijaukan ini Yap. ada bagian ini data medication request. Nah, jadi kita setel saja tanggalnya, misalnya dari tanggal 13. Baru kita tekan hijau yang ini. Ini kan ada Oh, data-datanya ya. berarti dua, Pak. Dua kalau anu obat ya. Ya, Dua pengirimannya kalau obat. banyak Pak. Oh, Bukan banyak. cuma dua. Ya, ini saya kasih lihat dulu tuh. Yang untuk obat itu mulai dari kita harus mapping dulu, artinya menyamakan obatnya dengan definisinya atau terminologinya dari Kemenkes. Obat yang Iya. ada di aplikasi kita dengan yang terminologinya ada di Kemenkes. Ini ada medication status sehatnya tadi, itu pengiriman obatnya. Obatnya. Terus ini medication request, resep obatnya. Ini medication dispense, tebus obatnya. Nah, ada juga ini medication statement. Saya tidak tahu apa bahan. Saya lihat dulu apa namanya di situ. Medication 45. statement itu ini catatan pengobatan. Kalau medication statement, ya dia hijaunya nanti akan di situ medication statement. Jadi itu ada beberapa kalau obat memang kita harus mapping. Itu langkah-langkahnya harus di mapping dulu. Nah, Tapi ini itu kan tadi sudah perlakuannya sama selesai. juga, Pak. Eh? Yang kayak perlakuannya kayak dokter meresep saja, resep di aplikasi baru Iya, validasi di anu selesai. ya Begitu, selesai. Pak. Cuma Oh, ya yang tinggal lain. nanti dikirim. Yang Oh, jelasnya tinggal dokter dikirim. sudah meresep itu, tugasnya dokter Iya. hanya seperti itu, meresep, validasi dan sebagainya. Baru Intinya farmasi sebetulnya validasi. di akhir apalagi namanya di akhir pelayanan itu di bagian rawat jalan ini harus diselesaikan billingnya. Kalau billingnya sudah diselesaikan, Kak? Iya, selesai. Oh iya, oke. Berarti itu aman. Oh, iya. Jelas. Tunggu dulu karena jaringan agak aneh. Oke, sambil menunggu jaringan. Coba kasih muncul anunya Pak Fadli. Iya, Tampilan aplikasinya tadi. gimana? Oke, Ini Pak. ini sambil menunggu jaringan. Teman-teman kalau ada yang mau request, mau dibuatkan begini, bisa request ke saya ya. Oh iya. Saya japri ke saya kalau ada yang mau dibuatkan tampilannya seperti ini. Oke Pak Fadli, silakan lanjut. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu Pak. Ya mumpung bahas itu, Nggak. Pak. Yang ini backgroundnya itu tidak mesti dia ada ukurannya, Kak, Pak.
atau kurang. ada yang depan komputer bisa dibantu contohkan supaya sama-sama sambil latihan Ki. Iya, bisa Supaya lah. supaya tidak mengawang-awang Ki saja. Langsung contohkan nih yang Zoom lewat komputer. Karena Ada nggak yang tahu. mau live, yang Oh kayak iya. apa tadi ya, apa tadi ya? Ya, iya yang KFA tadi. Yang mau dicontohkan. Ada yang mau contohkan bagaimana cara Contohkan supaya langsung mapping? dibantu toh. Jangan sampai nanti setelah Zoom ini pas mau Ki coba, pusing Ki lagi. Jadi kalau langsung dicontohkan lebih enak kayaknya di langsung. Iya. Ada teman-teman mau coba? Siapa tadi? Pak Karim Salugata atau Ibu Nur Wahida tadi sempat Sendana dua bagaimana? Sendana dua itu lincah, anunya farmasinya. Sendana dua. Sudah ada nih kalau Sendana dua namanya. Lengkap nih kayaknya Sendana dua di. Baik, belum. Ayo teman-teman, ada yang mau ini supaya bertambah hijau tak? Ya. Pindah dulu Zoom-ku ke komputer. Oh ya. Ayo teman-teman, kalau ada yang mau live, bagaimana cara menambah hijaunya supaya full hijau tak? Saya stop screen dulu sebentar Pak. Saya kasih keluar Oke. ulang. Enggak putar. Kayaknya bermasalah jaringan dia. Puskesmas kapan lagi? Ayo teman-teman, ada yang mau contohkan? VPN kok mati anunya. Open VPN-nya mati. Oh itu ada Pak Abdul Karim itu. Sudah Mas Sermi. Langsung share screen nih Pak Di kalau langsung di saja contohkan saja. Silakan di screen. Karena Saja Pak Karim kalau mau. Karena kalau obat sudah selesai minimal berapa ya bisa ngijau. Reset, tebus, service request sama catatan pengobatan sudah tambah 4 nih. Itu saja bagian obat saja. Kalau sudah bisa kita hijaukan itu kan sudah lumayan. Jaringan kan. Oh Pak Karim. Ya oke silakan Pak Karim. Bisa Pak Karim? Oke. Jambat sih memang jaringannya. Jaringannya tergata. Oh, bagus. Bisa sambil bicara Pak Karim? Iya, Supaya Pak, ya, Pak. teman-teman. Ini tadi yang belum saya isi, Pak, yang kayak apa sistemnya ini. Oh ya, tunggu saya kirim di di, saya kirim di apa lagi namanya? Dikirim di chat Zoom nih. Oh, iya. Nggak tahu kenapa jaringan Pak nggak mau aktif VPN-nya. Nah, itu dia. Karena saya kosong di sini. Belum ada, tidak ada datanya. Tunggu Pak, tunggu saya kirim chat Zoom saja di linknya. Tinggal kita copy. Itu ada sana. Copy gitu, hapus gitu dulu. Kuku dulu lah. Saya juga. Jadi bisa Miku simpan ini, Pak, Di. Iya, coba Maki Simpan simpan. dulu satu baru. Ya, simpan. Oke.
Selanjutnya ke apa lagi tadi namanya? Ya, ke itu tadi yang anu, yang kirim Oh, medicationnya ke ya menu. Coba di sini pencariannya satu sehat. ini nih Pak, Obat. Iya. Coba klik ya. Coba kirim. Bad request apanya di? Bulan apa di aplikasi tak anu pernah diupdate kah, Pak? sorry ini anunya paling bermasalah ini laptopku satu sehatnya ndak bisa nyambung ke satu sehat. Aplikasi Oh, tak lu tidak beda. terupdate kapan? Tentang program Tidak, coba Kak ini nih. Saya selalu pakai server mengirim. Ini yang oh tinggal di Kena download tidak gitu, tak Pak. setting. Tidak tak setting tidak apa bisa, satu sehatnya. tidak bisa juga masuk ke anu melihat riwayat pasien di sini di laptopku lupa tadi. Hmm. Anu gabung-gabung semua di sini data XML-nya anu ada yang lama ada yang baru tidak teratur Anu aplikasinya mungkin mau diupdate, Pak. Coba update ke minimal yang tanggal berapa itu? Tanggal 12 November, Pak. ini Kalau bulan atau 8. atau update Meki dulu aplikasinya tinggal database XML-nya gitu Down- kita ada. Ya. Download Mic ya versi hari ini Pak Karim. Nanti malam Ada kita yang eksekusi. ada nih yang ini Pak cuma itu hari takut Kak ganti karena bilang Kak jangan sampai jadi bermasalah lagi pikirnya kan belum selesai pikirnya makanya tidak ganti-ganti pi karena ini terus kupakai mates kemarin. Tidak, Ji. Oh iya. Maksudnya ya, oke, kalau begitu kita skip dulu di. Oke oke siapa siap. Oke, kita skip dulu. Yang jelasnya sudah ada Mito, sudah mengerti Maki masalah mappingnya Pak. Iya iya. Stop dulu. Teman-teman yang lain ada kendala? Sampai situ di tadi di VPN-nya no bermasalah. Anda bisa diakses ke anu. Iya, ndak mau connect yang all PKM. Ku ganti dulu, ku setting ulang dulu. Oke, teman-teman yang lain ada kendala? Bagaimana Bapak tuh? Ini ada petugas farmasinya. Bapak tuh. Puskesmas apa lagi ini? Puskesmas Pak, Tagulahan. Ya, silakan. Ini apa ini? ya terima kasih Pak. Ya, Yang saya mau tanya Pak untuk yang di farmasi Pak karena akhir-akhir ya, ini petugas farmasinya tidak validasi obatnya yang diresepkan dokter Pak baru ya. sudah kirim ke hati itu Pak. Itu maksudnya nggak apa-apa aja itu Kak. Itu Pak untuk ini dikirim ke satu sehat itu Pak yang karena nggak ada divalidasi obatnya. Seharusnya sih Pak harus divalidasi karena di situ ada kalau ndak salah ada tanggal-tanggalnya, tanggal validasi obatnya. Kalau ndak salah yang akan terkirim nanti itu jadi akan bermasalah itu kalau tidak kita validasi. Jadi apa di harus memang komitmen kita bersama. Kapus juga harus tegasi bagian farmasi untuk kelancarannya RME ini karena kalau ada memang ego masing-masing tiap unit memang itu ya seperti itu pasti bakalan ada yang mandat dalam pelaksanaannya apalagi dalam pengiriman satu sehat dengan bridging BPJS karena di SIM Keskansa ini memang alur-alurnya memang mengikuti semua yang sesuai dengan
apalagi dengan Kemenkes dan BPJS kalau untuk pelaksanaannya. Begitu, Pak. Mungkin bisa ditegaskan kembali ke bagian farmasinya atau teman-teman di farmasi toh bahwa harus divalidasi sebelum diserahkan obatnya. Namanya kan juga validasi. Jadi ibaratnya kalau resep manual kita kita terima resep pasti kan kita periksa. Oh, obat apa ini? Berapa berapa yang dikasihkan? Jadi kalau tidak kita validasi artinya tinggal kasih-kasih saja begitu obatnya, tidak diperhatikan apa anunya berapa berapa tablet yang mau dikasihkan. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Ya, karena biasa di sini Pak kebanyakan resep manual, nah pagi masih pagi resep manual Pak, jadi Oh, dia oh iya. divalidasi kan. Oh iya, Iya. memang Pak susah memang kalau masih anu toh tidak pakai resep elektronik tidak bakalan terkirim itu, tidak bakalan hijau di bagian anu tak apalagi namanya itu di bagian obatnya untuk di satu sehat kalau masih pakai resep manual Ki. Iya. Oke, Pak. Mungkin itu jadi bisa saya jawabkan, Iya. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Anu sudah terbuka jadi saya lanjut di tadi sudah Oke, silakan, Bang. eh, satu sehat. Nah, ini kan medication tadi sudah medication request selanjutnya. Nah, jadi ini kan di sini untuk pengiriman data medication. Contohnya misalnya ini Nur Marianti. Jadi dia bisa muncul di sini kalau data pengiriman obatnya bisa muncul kalau encounternya itu sudah terkirim medik ininya medication tadi yang pengiriman obatnya juga sudah terkirim karena dia akan menarik ID-nya, ID dari encounter dengan ID dari medication. Jadi kalau misalnya tadi meresep ki paracetamol, sudah meresep paracetamol, sudah kita mapping, tapi belum kita kirim tadi medicationnya, kirim medicationnya, dia tidak akan muncul di sini untuk pengiriman requestnya atau tebus obatnya. Nah, dia tidak akan bisa dikirim juga. Jadi harus melewati alur-alurnya seperti itu, mapping, terus kirim medication. Selanjutnya ini kirim requestnya. Nah, contoh saja satu D, baru tekan. Kalau kita centang saja di sini, terus kirim atau bisa kita pilih semua supaya cepat, supaya langsung mengirim, baru kita kirim. Nah, kita tunggu. Nah, biasanya kalau saya mau menunggu, biasa saya buka ini yang kotak hitamnya. Kalau dia sudah berhenti bergerak ini, artinya sudah selesai. Jadi selama ini masih bergerak, aplikasinya tidak akan bisa diganggu-ganggu. Dia akan eh, terpause begitu aplikasinya. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita kita cek. Ya. Jadi ini ID medication request-nya sudah terkirim. Ini ada satu yang tidak terkirim. Saya tidak tahu apa masalahnya ini, kenapa tidak terkirim. Mungkin ada penginputan yang salah pada saat peresepan. Gitu. Nah, setelah ini medication request, nah, kita kirim lagi. Nah, ini Bisa medication. Ya. bisa share Pak nanti saya nampak di sini. Oh, The screen. oh maaf Pak. Saya lupa kayaknya share screen. Sorry. Saya ulangi, Di. Maaf, Pak. Saya kira tadi sudah share screen. Saya kembali dulu, Di. Yang tadi medication request. Kita ambil contoh tanggal 12. Ya. Nah, jadi ini. Ini kan belum ada. Jadi tadi saya ulangi, jadi harus mengirim dulu encounter-nya karena pengiriman data medication request-nya ini sudah muncul ya Pak? Ya sudah.
ya, ID Sudah encounter-nya muncul. ya, dia akan menarik juga ID medication-nya yang dikirim tadi. Hmm. Nah, ini kan belum terkirim, masih kosong ID medication-nya. Jadi untuk mengirimnya, nah, bisa kita centang ini. Tapi kalau mau langsung kirim banyak, klik kanan saja di bagian ini sembarang tak, baru pilih semua. Kalau mau kita hilangkan semua bisa juga centangnya. Itu maksudnya. Nah, jadi kita coba kirim satu saja obat di karena biasa loading kalau banyak dikirim. Nah, contohnya ini yang Sinche. Nah, kita tunggu ini. Baru kita kirim. Nah, kalau sudah muncul ID medication, artinya sudah berhasil dikirim. Nah, dan bagian service request-nya nanti, request obatnya nanti akan hijau di bagian di satu sehat datanya. Nah, jadi seperti itu. Kita coba yang lain. Kirim lagi deh. Nah, ini. Ini muncul yang 3 ini. Nah, artinya sudah berhasil. Selanjutnya kita keluar, kita ke menu medication statement. Kita coba cari tanggal 12 kembali. Berapa tadi ya? Nah, ini medication statement. Jadi medication statement ini juga menarik datanya dari ID encounter, Pak. Jadi semua itu kiriman penunjang harus dikirim dulu encounternya baru bisa terkirim. Nah, ada ID medication-nya. Nah, ini ID medication statement. Nah, coba kita centang terus. Jadi perlakuannya tadi sama. Intinya yang susah itu di mappingnya memang. Kalau mappingnya sudah selesai, insya Allah yang lain aman, tinggal kirim saja. Nah, ini sudah muncul medication statement-nya. Jadi di bagian tadi catatan pengobatan tadi di satu sehat data itu sudah bisa hijau kalau sudah kita kirim itu. Nah, sampai di situ care plan. Kalau care plan apa? Care plan itu, oh ini kayaknya yang care plan. Anda tahu karena banyak menunya juga. Yang jelasnya seperti itu ya. Asal kita coba saja berhasilnya. Ada juga yang care plan ini. Kalau care plan ini, oh ini yang rencana pengobatan, rencana perawatan kayaknya. Maaf maaf tadi. Oh ini rencana tindak lanjut. Kalau ini care plan. Kalau ini care plan, dia ambil datanya. Yang penting diisi bagian apa lagi namanya? Plannya. Bagian plan pada saat pengisian swab. Coba kita kirim satu. Nah, berhasil. Jadi bagian rencana tindak lanjut itu pasti akan hijau di sini. Rencana tindak lanjut. Ini yang kita hijaukan. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan. Eh, karena yang apa lagi namanya? Intinya sebetulnya di mapping obat, Bapak Ibu. Kalau sudah aman mapping obatnya, tinggal kirimnya saja dengan aplikasi terupdate di ya, sampai aplikasi lama setengah mati pakai mapping ini tidak bisa juga terkirim. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan apa Pak Ibu? Silakan. Ada mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut bagian anu di Pak Di, apa lagi namanya?
lab. Iya, oh, lab. Oh, iya. Ya, lab. Jadi untuk lab hijaunya itu dia di sini. Mulai dari di sini eh, kayaknya ini mengirim service request, mengirim spesimen sampai di sini laporan diagnostik. Jadi ini 3 bagian kayaknya ini. Jadi untuk ini yang 3 bagian eh, ini untuk menghijaukannya bisa mengirim menggunakan laboratorium, bisa juga radiologi. Tapi kan di puskesmas kita tidak punya radiologi. Jadi intinya kalau sudah punya laboratorium atau pemeriksaan laboratorium di puskesmas, nah, kita sudah bisa menghijaukan ini. Nah, kan ada beberapa di sini mappingnya juga. Ada yang bagian radiologi, ada yang bagian laboratorium. Namun untuk di puskesmas ataupun klinik mungkin kita pakai yang laboratoriumnya saja. Meskipun pemeriksaannya laboratorium sederhana. Nah, jadi ada beberapa bahan juga yang kita butuhkan. Ini mapping obat. Mapping laboratorium. Yang pertama, saya cari dulu filenya. Ada di sini. Mapping status sehat. Ini spesimen. Saya kirim ke WA di anunya, filenya. Nah, saya coba buka dulu bagian menu mapping. Jadi yang kita pilih itu mapping lab PK. Mana mappingnya? Nah, ini mapping ini deh, mapping lab PK dan MB. Nah, jadi ada beberapa yang diisi. Justru kalau untuk mapping laboratorium itu dia lebih simpel dibandingkan apa lagi namanya, mapping obat. Nah, di sini ada saya pernah coba mapping. Nah, sama dengan mapping obat tadi, jadi di sistemnya itu, periksa sistemnya itu, dia hampir sama semua. Jadi ini tidak perlu kita ubah nanti. Jadi kalau sudah ada termapping, tinggal yang kita ganti itu periksa kodenya, baru kita cari jenis pemeriksaannya yang cocok dengan di apalagi namanya di puskesmas. Saya buka dulu filenya di yang cocok dulu. Saya pakai di terminologi. Jadi ada 3 file yang saya kirim di WA di Pak Dik, Bapak Ibu. Silahkan kita download saja untuk. Nah, jadi ini, soalnya masih kosong. Jadi pertama-tama kita cari dulu pemeriksaannya dulu. Pemeriksaan apa yang ada di. Kalau sini IgG, strep kolesterol, glukosis, strep asam urat.
-1 apa di yang ada di coba kita cari golongan darah. Atau kita coba misalnya Widal untuk parameter. Jadi yang di sini yang periksa kodenya nanti ini, misalnya kan contoh pemeriksaan Widal itu dia kan ada 4 parameter. Jadi yang kita mapping itu per parameter. Jadi bukan pemeriksaan Widalnya yang kita mapping. Jadi dia berdasarkan parameternya. Jadi misalnya kalau pemeriksaan Widal kan ada beberapa parameter. Misalnya untuk parameter Salmonella TPO, nah kita pilih di sini. Nah, selanjutnya kita cari periksa kodenya di sini, terminologi Loing Laboratorium. Saya, saya copy saja sini supaya ini. Saya ganti dulu. Misalnya contoh Salmonella TP. Kita kosongkan dulu ini. Saya kirim ke grup WA. Periksa sistem. Sampel sistem. Yeah. Sistem. Untuk yang ini yang periksa sistem sampel sistem bisa diambil di grup WA. Nah, jadi ini di bagian periksa kode. Tadi kan sudah kita pilih ini Salmonella TPO. Nah, silakan cari di file Excel yang terminologi Loing. Bisa kita cari, coba lakukan pencarian misalnya di sini, di sheet example Loing terminologi user. Nah, coba kita cari coba kita cari dulu Widal. Adakah Widal? Oh, berarti tidak ada. Salmonella. Oh, ini. Oh, iya. Nah, ya, ini kan tadi yang kita lakukan yang mau kita lakukan apa lagi namanya? Ini nah, ya. Kita harus lihat dulu pemeriksaannya jenisnya apa. Nah, biasanya kan yang di puskesmas yang pakai metode analisisnya yang aglutinasi ya, yang diputar itu sampai dia muncul apalagi namanya aglutinasi atau kayak bahasa Indonesia ya kalau aglutinasi. Nah, jadi di bagian sini contoh. Jadi ini yang tadi. Jadi kita cari kodenya dulu. Nah, ini kodenya bagian sini. Nah, tinggal kita copy ini bagian kode. Terus kita masukkan di sini. Ya. Terus periksa displaynya. Jadi kita mengikuti ini, periksa displaynya ini. Ini. Pas samping kode. Nah, kita copy saja. Periksa. Sampel kodenya kita sampel kode SNOMED. Nah, di sini kita cari di ini di file lampiran terminologi spesimen tipe SNOMED City. Ya, jadi
ini yang kita butuhkan nanti ada dua, atau bisa juga kita cek di sini. Beberapa di sini bisa juga kita cek. Tapi biasanya saya pakai yang lampiran terminologi Snowmed City dengan terminologi Loing. Control F, coba kita cari serum. Tadi di sini kan kita sudah pakai ini yang Salmonella TPO untuk pemeriksaannya. Kita lihat di sini di bagian pemeriksaannya ini Salmonella TPO. Ini kan jenis spesimennya itu serum. Berarti yang kita cari di lampiran terminologi spesimen tipe Snowmed itu berarti serum juga. Nah, berarti ini kita ambil kodenya. Kita ambil kodenya, terus kita copy ke sini, sampel kode. Nah, jangan lupa spasinya di belakang dihilangkan pada saat setelah mengcopy. Nah, selanjutnya sampel display ini, serum spesimen. Ya, oke. Jadi ini cuma beberapa yang kita isi. 1, 2, 3, 4, 5. Beda tadi dengan obat, dia banyak isiannya. Nah, setelah itu kita coba simpan. Oh, berarti sudah selesai. Sudah selesai apa lagi namanya? Mappingnya. Nah, setelah mapping, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu sudah mengerti soal mappingnya. Ada Dan pertanyaan Bapak Ibu? saya sarankan untuk melakukan mappingnya bersama orang labnya, karena orang labnya pasti lebih mengerti masalah jenis-jenis spesimen, jenis-jenis pemeriksaannya yang lebih cocok. Memang sih sedikit ini lab, tapi ya kalau tidak mengerti pasti sulit sekali. Bahkan teman-teman di lab saja pusing apa maksudnya ini. Coba. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Nah, jadi tadi kan Bapak Ibu ada mapping pertanyaan? tindakan lab. Dianggap ini mengerti nah kalau tidak ada pertanyaan. Kenapa dia? Nggak pernah. Bapak Ibu silakan ada pertanyaan, silakan diajukan pertanyaannya. Tapi Pak bisa bertanya Iya, Ya, silakan. dari Puskesmas Lana 2. Iya. Di sini Pak, biasanya bagaimana caranya backup itu di Simpuskansa Pak? Oh, Backup backup sama di. update dengan sinkron. Iya. Oh, atau mungkin sebentar Budi, karena ini kita fokus dulu ke satu set. Saya kira maksudnya pertanyaan masalah satu sehat. Oh iya, iya Pak, iya. Makasih. Di sesi kedua, Pi. Sudah salat duhur, Pi. Sudah, Pi, materinya, Pak Imam. Iya Pak, iya. Ini lagi VPN. Bentar Pak Dik, sebentar. Jaringannya agak bermasalah.
Maaf nih Pak Saledi, nggak tahu kayaknya jaringan di puskesmas ini agak anu. Oke, lanjut deh Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait mapping mapping obat satu mapping laboratoriumnya. Dan mau tanyakan Bapak Ibu, silakan. Pak, satu Ya, lagi yang ingin saya pertanyakan iya, di iya. sini Pak, biasanya itu tidak bisa terupdate apabila buka riwayat pasien Pak, berputar-putar terus kursusnya. Bagaimana itu solusinya? Dan Jaringan biasa juga, dan biasa jaringannya juga mungkin Bu. Pak di bagian satu sehat itu di bagian penginputannya tuh pasien Pak biasa tidak terkirim tapi sudah dikirim tapi tidak muncul-muncul kode anunya Pak, konternya Pak. Sudah tidak sudah Iya, diselesaikan billingnya Bu, sudah diselesaikan. sesuaikan sudah sesuai dengan nomor NIK-nya tapi belum terkirim, belum ada yang muncul di bagian yang pojok yang paling terakhir Pak kalau menginput. Iya. Iya. Eh, tapi billingnya yang dirawat jalan sudah diselesaikan kayak ini sampai hitam seperti ini. Sudah. Iya, sudah dibiling semua. Oh, Ada di satu sehat semua itu Pak, tapi pas dikirim biasa tidak terkirim semua, tapi sudah dikirim tapi tidak terbaca Pak. Apakah nick-nya bermasalah atau jaringan error? encounter ya Bu ya. Iya, di bagian Di bagian kontennya. ini pada saat seperti ini. Dia tidak muncul di sini. Iya Pak, di bagian edi apanya itu lagi yang anu bagian penginputannya Pak. Ya, di bagian e-counternya Pak. Tapi dia muncul datanya seperti ini. Iya, muncul tapi tidak terkirim, tidak muncul di sini Pak. Oh, tidak muncul sama sekali. Iya, edi-counternya Pak. Beberapa Oh, yang muncul Pak kalau dikirim. iya. Arti ini tidak muncul Bu biasanya kalau tidak diselesaikan billingnya di akhir. Kalau dia masih merah seperti ini, dia tidak akan muncul. Contoh untuk hari ini Sulpahmi. Kita masuk encounter. Di sini coba kita cari Sulpahmi. Nah, dia tidak akan muncul itu. Kalau di bagian rawat jalan sudah merah seperti ini atas nama pasien Hasmia. Nah, kita cari di encounter Hasmia. Nah, dia akan muncul seperti ini, Bu. Hasmia. Jadi memang harus diselesaikan billingnya dulu supaya bisa muncul di sini pengiriman encounter. Dan aplikasi kita juga harus terupdate, Bu. Belum pernah diupdate. Kapan terakhir update? Iya, iya Pak. Kapan terakhir update aplikasi tak, Bu? Kapan yang terakhir karena baru ya juga ini gabung di sini Pak. Ada Oh, temanku yang satu, mungkin dia yang update kemarin. Ibu sudah dapat itu cara update Iya Pak, sudah. tutorialnya, sudah diikuti. Yang bagian mana itu Pak? Ada Nasir Pak Madur di grup. masukin di grup, Kak, Bu? Oh iya 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 Pak. Iya, iya. Coba kita Sudah cari masuk di ada grup IT. linknya itu, Bu, kemarin yang dia di share. Ada tutorialnya Bu Nasir Dari Pak Madur. puskesmas mana, Bu? Sendana 2 di? Bisa sambil Iya, menunggu Pak Fadli nih. Sendana Bisa 2. live Pak Fadli. Bisa dikasih live Sendana 2. Boleh, boleh, Pak, boleh. Kita lihat dulu encounternya karena itu kan Yang sangat yang penting kalau grup encounternya. apa Pak yang di grup bagian Bisa share aplikasi tak? Bisa share aplikasi tak di puskesmas Bu? Oh iya iya bisa Pak. Ibu Iya. Kiki. Ibu Kiki ya? Iya. Bisa share aplikasi tak dari puskesmas sekarang? Iya. Oh iya. Si Mati Miki share serta Pak Fadli. Aku Matimnya. Iya, Silakan Bu. betul. Silakan Bu Kiki.
Bapak Ibu jangan lupa isi absen ya. Kalau berkenan bisa memakai background yang saya kirimkan di chat Zoom. Ya, oke. Sudah muncul, Pak. Iya. Ya sudah. Begini, Coba Pak. coba Ki dulu ke rawat jalan, Bu. Rawat jalan. Ya, ada pasien yang hari ini ya. Ye, pasien hari ini. Oh ya. Atau begini, Pak, saya ambil yang pasien kemarin saja. Enggak apa-apa itu saja yang penjelaskan sudah di billing itu sudah warna hitam kan? Iya. Kita anu saja. Kembali lagi ke Ini, Pak. menunya. Oh Iya. iya, enggak apa-apa. Oke. Boleh. Di sini ya satu sehat. Coba kirim encounter. Tidak muncul deh. Enggak ada muncul. Coba yang kemarin Bu, kasih mundur tanggalnya. Kasih mundur Iya, beda tanggalnya. Iya. Bukan di situ, Bu, yang di anu tadi, yang di bagian menu encounter. Oh, yang satu sehat ini. Iya. Iya, yang menu satu sehat. Ya, encounter. Coba kasih mundur. Tidak, ya enggak apa-apa sampai anu. Tidak muncul juga. Yang begini, Pak. Muncul Begini, gini, Bu. Pak. Itu Yang muncul. ini kosong. Hah? Coba dorong. Oh, terkirim, Ji. Tapi Iya, kadang ada yang kosong. Iya. Iya. Mungkin jaringan kah begitu, Pak, atau bagaimana kah? Karena biasa juga itu bagian nick-nya, Pak. Oh iya, kan memang itu ada beberapa Nggak tahu. kayaknya kalau enggak salah nick-nya itu toh tidak terdaftar di satu Harus sehat valid. beberapa orang. Oh, yang tidak terdaftar Ataukah di satu mungkin sehat ada punya dia. ada kesalahan pada saat input nick, mungkin salah satu anunya angkanya kah atau Kurang bagaimana? satu atau Iya, ataukah misalnya salah baca kan kadang itu ada KTP atau KK yang tidak yang kabur. Dikira Iya, Pak. 8 ternyata 3 Iya. seperti itu. Kadang kan yang seperti itu. Atau misalnya di sini jam berapa di sini? Jam tanggal 13 jam pulang 14.40. Coba kembali ke sana. Kasih scroll kick ke pinggir yang pertama. Nah, ini Ini, Pak. kayaknya coba lihat enggak jika enggak salah jadi jamnya. Ini kan 14.40 di coba kembali ke sana. Lihat dulu. Iya, scroll. Jam 8.15 plus 7. Ke sini coba, Bu. Sebelah kanan coba. Tarik. Yang biasa itu lebih duluan jam pulangnya juga dengan jam masuknya, jam registrasinya pasien. Nah, kadang itu yang begitu masalahnya. Cuman saya lihat ini aman jam pulang sama jam apalagi namanya. Jam masuknya jadi bisa jadi itu yang pertama tadi dari nick-nya, Bu. Kalau tidak terkirim begitu. Kalau seperti ini artinya sudah berhasil, Bu, sudah aman nih. Oh, kalau begini, Pak. Ya, sampai sekarang juga kami ndak dapat juga solusinya bagaimana kalau ada beberapa yang Jarang-jarang itu, Pak, bisa terkirim semua. Iya, Pasti ada yang kosong, tak 2, 3. kasusnya pun kami juga begitu di puskesmas kan kemarin begitu juga, Bu. Pak Saleh bagaimana itu solusinya? Dilaporkan Kak kalau tidak salah nick jadi ke DTO. Nicknya yang salah. Nicknya kemungkinan yang salah. Oh iya. Biasa juga, Pak, berkali-kali Kalau kucocokan di nicknya, tapi masalah kunjungan toh. Iya. Kalau itu yang berkali-kali baru terkirim, Bu, kadang memang kalau tidak stabil jaringan kan pada saat data Iya. itu yang dikirim dia tidak bagus jaringannya jadi. Ya, Pak, karena di sini kurang mendukung juga jaringan, makanya biasa Oh, juga iya. error. Iya, enggak paham, Bu. Kita coba kirim saja kembali. Oke, saya lanjut di Pak di. Apa lagi, Bu, masalahnya, Bu? Yang itu di. Kalau saya lihat Coba lihat ada Bu tentang aplikasi tentang program. tentang Iya. program.
Ya, coba lihat, program kamu mau dilihat aplikasi tak tanggal berapa? Ini, Tentang di atas ya. yang bagian Ini nih Yang paling yang biasa nih. atas ya. Ya. Hmm. 6 bulan 8. Tanggal data baru jadi Iya, masih termasuk baru jadi. termasuk baru Oke, Ji. Pak Bu. Iya, makasih Pak. Download Miki yang aplikasi hari ini, Bu. Download Miki aplikasi hari ini. Kita cari waktu. Bisa di malam toh? Kalau misalkan malam ini atau besok baru Grup kita mana update itu, aplikasinya sama-sama. Grup yang Download mana? Ki aplikasi Mungkin di belum kita anu dia. gabung ini Pak. Tidak ada kulihat yang di grup yang kita kirim. Oh, tanya Di- teman tak. Kirim nomor, tanya ke teman tak yang anu, siapa namanya? Indah-indah. Indah untuk Indah, kita iya. kasih gabung ke grup. Iya. Oh Supaya iya, iya. sampaikan di grup baru saya add Ki. Makasih Itu banyak. ada link downloadnya saya Bu di di chat Zoom di. Iya. Cuma gabung di grup RME Pus Klaster Majen aja saja Pak. Oh, ada yang grup IT khusus, Bu. Tanya Mi Indah, nanu nomor tak. Atau kalau ada nomor tak, chat sama saya. Oh iya, iya Pak, makasih Pak. Iya, Iya, iya. makasih. Oh iya, iya. Oke, kita Ya, lanjut. oke. Nanti kami ada tabu serta. Kita lanjut lagi. Diet di. Oke, selanjutnya lab di. Yang tadi laboratorium. Kan sudah kita mapping tadi. Kayaknya masih ahli nih teman-teman kalau lab ini masih mengawang-awang jadi mau bertanya, tidak tahu juga apa mau ditanyakan. Yang jelas tadi jadi tadi kalau sudah kita mapping seperti itu ya. Tadi ini kan ini tadi yang ini Salmonella TBO sudah kita mapping. Selanjutnya kita kirim ini. Pak Padli, tapi Pak Padli. Iya, iya. Bisa Ki, jangan sampai banyak itu puskesmas belum mapping lokasinya. Oh Untuk iya. Oh ya, Iya, maaf. bentar. Oh ya, maaf Pak. Ya, jadi syaratnya juga biasa kan ternyata sudah pakai mapping tindakan lab PK, tindakan ternyata ada yang sudah kita lupa mapping. Nah, ini mapping lokasi. Ya, sama juga dengan tadi. Apalagi namanya? Yang obat. Jadi ini mapping lokasi lab PK. Nah, jadi harus kita mapping di sini. Ya, caranya itu sama aja dengan mapping lokasi apalagi namanya? Lokasi poli. Nah, jadi kita mapping di sini lokasi lab PK dengan lokasi depo farmasi. Nah, jadi ini kita mapping juga lokasinya. Untuk ini mungkin tidak perlu dijelaskan deh karena sama aja dengan kalau tahu mapping lokasi rawat jalannya pasti tahu juga ini lokasi lab. Tinggal dipilih saja di sini lokasinya, lokasi depo dengan lokasi lab PK. Itu aja yang dua. Nah, ya. Selanjutnya kalau sudah tadi mapping lab tindakan lab PK dan satu sehat, sebenarnya kirim service request ini. Dan sampai setelah mapping ini kita pilih kirim spesimen radiologi satu sehat. Jadi ini di bawahnya kirim service request lab PK. Nah, coba kita cari sampai bulan 2 ada obatnya. Adakah kirim laboratorium? Oh, ada pemeriksaan. Oh, jadi tadi kan sudah di mapping, jadi tinggal kita kirim saja ini. Jadi pastikan bahwa yang akan dikirim itu labnya itu sudah terkirim juga ID counternya atau ini. Jadi ID counternya. Oke, contoh Salman Rasak, dia jenis pemeriksaannya asam urat, diagnosis klinisnya. Baru kita centang. Nah, terus kita kirim. Nah, kalau dia muncul ID service request artinya sudah berhasil mengirim. Jadi di bagian sini, di bagian mengirim service request itu akan hijau nantinya. Kayaknya seperti itu sih. Sebetulnya mudah pemahaman mappingnya yang susah ini untuk lab sama obat.
Kalau pengirimannya gampang, yang jelas sudah mapping, sudah aman. Nah, tadi kan sudah kirim service request, lab PK. Selanjutnya kirim spesimennya. Kirim spesimennya. Oke, kita cari tanggal 2 kemarin. Ini kan tadi Salman Rasak. Jadi di sini untuk pengiriman spesimen dia akan muncul itu eh, kalau dia sudah dikirim apalagi namanya service requestnya. Jadi tadi kan ada beberapa yang muncul service request, tapi cuma satu yang saya kirim. Jadi cuma ini yang muncul. Nah, jadi intinya pengiriman data spesimen lab PK itu nanti dia bisa muncul kalau sudah dikirim service request-nya atau muncul ID service-nya. Nah, terus kita coba centang, baru kita kirim. Kita tunggu, kita coba kirim. Nah, berarti ini sudah berhasil. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, jadi nanti yang bakal hijau itu di bagian ini, mengirim spesimen. Jadi bakalan hijau nanti di kolom ini. Nah, selanjutnya mengirim laporan diagnostik. Laporan diagnostik kita keluar. Jadi untuk menghijaukan tadi mengirim laporan diagnostik itu ini. Kita harus kirim dulu ini, kirim observasinya dulu. Kirim observasinya dulu. Nah, ini Salman Razak. Nah, tadi Salman Razak yang kita kirim, Dek. Iya, ada hasilnya. Berapa kali diambil. Nah, jadi dia akan menarik data ID spesimen dan ID encounter-nya. Nah, terus kita kirim lagi. Ini ada 2 yang tidak terkirim. Kayaknya ini ada yang salah anunya. Nah, jadi ini yang berhasil di ID observation. Selanjutnya kirim diagnostic report. Nah, seperti itu kita setel saja tanggalnya di sini. Nah, ini tadi. Jadi untuk kirim data diagnostik report lab ini tadi harus kita kirim dulu ID observationnya juga. Nanti kalau sudah terkirim dia akan muncul di sini. Namun beberapa teman tidak dapat mengirim. Ternyata di bagian kesan labnya itu tidak diisi oleh petugas laboratorium. Jadi cara mengisinya itu di bagian laboratorium. Nah, pada saat kan sudah ada permintaan kan bagian periksa lab itu kan seperti ini. Coba adakah pemeriksaan hari ini? Laboratorium permintaan lab PK. Tidak ada. Minggu ini. Ini minta tanggal berapa ini yang ada tanggal terakhir tanggal 13. Oke. Jadi nih kita masuk bagian periksa lab PK. Kita contoh misalnya tanggal 13. Ini kan ada di sini. Setelah diisi hasilnya, kita klik tanda merahkan dulu, baru klik kanan. Nah, ini kan ada kesan dan saran. Kesan dan saran. Jadi di bagian kesan ini harus kita isi dulu. Misalnya apa kesannya? Misalnya kalau
asap uratnya tinggi, bisa kita isi kesannya di situ, hiperurisemia. Sarannya kita kosongkan saja. Sebetulnya tugasnya ini yang mengirim, yang membuat ini kesan dan saran itu kan dokter patologi, dokter spesialis patologi kalau di rumah sakit. Namun untuk mengirim datanya, cukup kita isi kesannya saja. Misalnya tinggi. Mungkin teman-teman di lab tahu itu. Yang jelasnya, kita tahu caranya. Klik kanan, baru pilih nih kesan dan saran. Di bagian ini tadi, bagian periksa lab PK. Oke, tadi kita kembali tadi kirim diagnostik report lab PK. Coba kita cari. Salman Razak. Kita centang, baru kirim. Oke, apakah berhasil? Oh ya, berarti berhasil. Ini tidak bisa terkirim mungkin karena double datanya. Nah, jadi kalau sudah muncul ID diagnostik report seperti ini, berarti artinya sudah berhasil dan ini mengirim laporan diagnostik. Insya Allah pasti hijau ini. Sampai di lab ada yang mau ditanyakan kembali, teman-teman? Pak. Bapak teman-teman ada yang mau ditanyakan? Iya, ya. Silakan. Dari Silakan. siapa? Nur Wahida mau Kak tanya ulang yang alur yang obat tadi Pak. Iya, iya. Yang pertama itu di mapping. Ya, di mapping betul, Terus Bu. semua masuk menu kirim medication. Ya. Masuk Terus ke room ini. diklik Ini medication ya, Bu. Terus kita kirim saja semua. Ini kan yang hasil mapping yang dikirim obatnya. Ya, terus Ibu, apa lagi? halo. Iya, halo. Halo, silakan. Terus diklik Bapak yang di. Iya. Iya. Sholat dulu di teman-teman. Oh iya, iya. Selanjutnya mesti disampaikan. Selanjutnya. Ya, oke Bu, lanjut Maki. ya masuk di sini terus klik kirim Ki. Atau belum untuk mendapatkan ID medication begitu Pak ya? Apa Ibu? Iya, langsung klik kanan saja, pilih semua, baru Nah, kirim. kirim. Ya, Terus di situ akan muncul ID medication. ya Betul akan atau- muncul. Sudah itu masuk lagi menu yang request atau enggak Ji? Ya, kalau selesai itu kita lanjut saja. Kirim medication request. Karena ini kan beda-beda yang akan hijau nanti. Ada beberapa bagian di situ. Iya. Oh jadi gitu Ji, Pengirim. enggak bertahap Pak yang dari menu kirim medication baru menu request. Iya, pokoknya bertahap itu. Jadi kita mapping dulu Oh, obatnya, Hmm, baru kirim medication satu sehat, ya. terus kirim medication requestnya. Terus kita kirim medication requestnya. Iya. Oh, ya. Terus ini lagi yang selanjutnya medication dispense. Medication dispense. Ya. Terus ini yang dikirim lagi. Kirim medication statement. Warna-warni yang jatuh. Ya diberi mana? Dengan warna-warni yang jatuh ayah. Ya. Iya. Iya Pak. Ya, sampai di situ Bu, anu Bu, sudah paham? Iya Pak, sudah. Oh iya, iya. Kalau bisa ditanyakan langsung di grup kalau misalnya ada kendalanya nanti.
Selanjutnya ada Pak Imam kah? Masih ada yang mau ditanyakan Bu terkait yang satu sehat? Musik ayah. Oke, saya stop screen dulu deh. Masih ada yang mau ditanyakan teman-teman semua atau kita cukupkan dulu nanti kita lanjut setelah setelah sholat jam kedua di. Ya, Pak. Oh, iya. Kalau kalau misalnya ada kendalanya silahkan langsung ditanyakan saja di grup karena supaya karena ada teman-teman beberapa teman-teman yang bisa bantu juga kalau misalnya saya tidak sempat lihat grup bisa ditanyakan langsung. Ya, oke, kalau begitu saya cukupkan dulu. Kebetulan sudah duhur. Nanti kita lanjut setelah pada saat jam kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama gitu anak kalau biasa di anu tuh. Kalau biasa di rumah. Biasa kubajang kalau sudah anu membersih anu kembali lah. Taruh kembali iyo. Taruh kembali tempatnya. Sudah di situ aja terus main. Biar iya biar tidak ada anak di rumah tuh si kendek biasa tuh nang nendo tulen puteum tedek kendek ke. Meskin apa apa tuh teman mari. Iya mben aku dong anu mben aku apa najang aku pergi-pergi teman di rumah. Ini sakit. Betulan. Dua. Malilu sih, tepu malilu, malilu sih tema gereja ya. Oh, baca malu lah. Ili aku tuh burung mandi tuh nih. Malah sutui kapan? Eh, eh, Jeje, Jojo, Jolin, jago tuh lihat burung anu. Mandi, joro burung mandi ya. Memang sudah semua baju Natal jelas yang itu semua orang. Deh pokoknya nih kok sekarang yang penjual-penjual anu online sibuk semua itu nah. Kamu kan manis sekarang tidak ada kamu dan pas. Iya. Iya bisa sih salah dulu mungkin. Macan. Kalau ada pesan baksoan, itu siapa? Itu sana. Oh dia. Ini tuh. Boleh lihat. Tidak mau. Ini mau. Ano yung balkon? Oh, jusak pom jeje masyara langsung do. Ko jeje. Anu ini. Anu ini masyara langsung ya. Lini. Iya, enggak kambang pimatan nama mama, Le. Ayo, Le, isu. Kalau saya di kore itu hari. Oh, ndak aku nggak urat dalam main. Ken. Salah istilah salah mana? Male.
Oke, nanti kita ketemu lagi jam 2 Bu ya, Bapak Ibu ya. Halo tes, Iya Pak. nanti jam 2 ya untuk bersama Pak Imam terkait bagaimana pembuatan UAT. Iya, Pak. Saya kontak dulu Pak Imam ya. Ini, Pak. Ya, jam 1 atau jam 2. Oke, untuk sesi hari ini, untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu ya. Saya matikan Zoom di, nanti kesenyalan kembali kalau sudah siap Pak Imam.